赵天术。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan yes, hari Jumat mah sudah tidak perlu ditanya jawabnya siapa ya kan? Pasti udah pada hafal nih. Oke, langsung saja kita masuk ke part 140 episode 142-nya. Dimana kalau kalian nonton spoiler meme kemarin pasti udah tahu nih. Hari ini Shahou mau ngapain ya kan? Yes, benar. Shahou bakal berfokus memurnikan buah emas budanya yang didapatkan. Dan nanti dia juga bakal bertarung melawan Yue Chan sementara tuh. Suami ketemu istri, langsung bertarung. Bakalan seru nih. Sudah dipastikan ya kan? So maka dari itu, Mimin review sedikit dulu buat part minggu kemarin, biar pada lupa. Dimana kita semua sudah melihat Shahou akhirnya diberikan token hitam yang membuat dirinya bisa masuk ke dalam kolam abadi. Entah token macam apa itu, tapi sakti sekali. Bisa membuat dirinya dihormati oleh para murid sekte Tianxian. Saat dia sampai ke kolam abadi, di sana sudah ada yang mandi, yang tidak lain adalah Yue Chan guys, atau sekarang dinamai sebagai Qing Yi. Lantas gimana ke pertemuan kedua sejoli ini? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Kita tetap berada di kolam suci yang ternyata di sana sudah ada Qing Yi yang sedang asik mandi. Wah, ini tanda-tanda bakal ketemu sang suami Shahou nih. Kita beralih kepada Shahou yang langsung mengeluarkan pupil gandanya. Dia memeriksa kolam suci. Dia melihat ada sebuah kekuatan di dalam kolam suci tersebut. Segera dia masuk ke dalam guys. Dan ternyata di dalam sana itu ada teratai dewa kesengsaraan. Inilah yang dicari-cari oleh Shahou. Soalnya si Shahou bisa merasakan ada energi spiritual yang sungguh berlimpah. Sesampainya di dalam kolam, dia terkejut bukan main karena apa yang diduga itu benar. Energi spiritualnya makin ke dalam, wah makin mantap. Apalagi ada sebuah petir besar yang langsung menyambar dari langit hingga ke dasar kolam. Karena penasaran, dia pun bergegas ke permukaan dan memeriksa petir macam apa itu. Yang ternyata guys, sekarang dia berada di tengah teratai dewa kesengsaraan yang tepat di pusat kolam. Wah, apalagi tiba-tiba muncul juga seekor naga emas yang ternyata dia bertugas untuk menjaga teratai tersebut. Naga emas ini sungguhlah pintar, sampai-sampai dia tahu jelas ada seseorang yang di dekat teratai itu, sampai dia mempaskan Shahou guys. Semakin penasaran, Shahou pun mencoba mendekat dan memeriksa. Dia melihat teratai dewa tersebut mengeluarkan esensi yang sangat kuat ke dalam kolam. Melihat itu, dirinya pun memutuskan untuk mencoba menyerap esensi itu dan berlatih di sini. Tapi apa yang terjadi? Anehnya dia sama sekali tidak bisa menyentuh atau menyerap esensi itu guys. Kok bisa? Malah esensi kekuatan tersebut itu menghindari tubuhnya Shahou. Dia bingung pun mencoba berbagai cara untuk menyentuhnya, tetapi semuanya sia-sia saja guys. Dia tetap tidak bisa menyentuh dan menyerap esensi-esensi kuat. Alhasil dia mencoba mengeluarkan buah budak emas yang didapatkan. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba esensi tersebut malah mendekat dan masuk ke dalam buah budak emas miliknya guys. Jelas itu membuat Shahou terkejut dan keluar dari kolam. Dia berpikir dan menduga mungkin buah emas dan esensi teratai dewa ini saling melengkapi alias saling berhubungan. Nah, dari situlah dia tercerahkan guys alasan kenapa dia tidak bisa menyerap esensi dari teratai dewa kesengsaraan. Dia akhirnya menyadari sesuatu, mencoba memakan buah emas yang didapatkan.
Apa yang terjadi? Dirinya langsung merasakan kesakitan luar biasa alias mengalami penyiksaan dan disambar petir tanpa henti. Yang ternyata Shohao mengalami penerobosan guys. Apalagi energi spiritual dalam tubuhnya itu meningkat drastis dari sebelumnya dan sekarang tubuhnya menjadi kebal akan sihir. Wow. Dirinya pun mulai menduga kemungkinan ini adalah salah satu cara untuk dia menerobos. Di satu sisi Shohao senang buka main, soalnya satu gigitan aja itu efeknya udah luar biasa guys. Karena sangat penasaran, dia mencoba menggigit kembali buah emasnya. Alhasil dia pun kembali merasakan rasa sakit super luar biasa ke dalam tubuhnya. Sampai-sampai karena reaksi luar biasa itu, Shohao berteriak, membuat Yutan alias Qing Yi yang sedang asyik mandi itu langsung sadar guys. Ada seseorang di kolam ini. Wah, ketahuan nih. Shohao bisa merasakan betul kalau tubuhnya seperti terkoyak dan mengeluarkan petir-petir yang luar biasa. Tapi karena tanggung, dia segera mencoba memakan habis buah emas tersebut dengan satu gigitan terakhir. Alhasil, rasa sakit yang dia rasakan kali ini jauh lebih kuat daripada sebelum-sebelumnya. Sampai-sampai dia merasakan ada banyak sekali tangan raksasa yang menarik dia tenggelam dan mengoyakkan tubuhnya. Wah, sakit banget nih. Sakit yang luar biasa membuat Shohao muntah darah dari mulutnya. Sekarang tubuhnya terus menyerap esensi spiritual dari teratai dewa kesengsaraan dan mengeluarkan aura merah serta pingsan mengambang di dalam kolam. Jadi sebenarnya gini guys, kalau tanpa teratai itu mungkin Shohao sudah meninggoy. Karena teratai itu memiliki efek kehidupan alias penyembuhan. Jadi tadi Shohao merasakan penyiksaan luar biasa dan tubuhnya terluka parah, tetapi langsung disembuhkan oleh sang teratai dewa kesengsaraan. Makanya pemurnian buah emas itu harus di sini ya guys, karena memang saling berhubungan nih. Qing Yi merasakan ada sebuah keanehan pun memeriksanya dan jelas mendengar ada seseorang di kolam suci ini. Dan gak lama dari itu, dia melihat sosok Shohao yang baru saja bangun, tetapi langsung dia serang karena dia menduga Shohao ini seorang mesum yang sedang mengintip dia mandi. Shohao menghindari serangan itu dan berusaha menjelaskannya guys. Di sini Shohao mengaku dia sedang berlatih dan menyerap esensi spiritual. Tetapi Qing Yi gak percaya dan berniat ingin membantai Shohao sekarang juga. Dia mencoba mengurung Shohao dengan sebuah pelindung supaya dia tidak kabur. Bahkan dia juga yakin Shohao datang untuk mengintip. Soalnya sekarang kolam suci ini kan cuma dibuka buat wanita saja. Harusnya pria tidak boleh masuk. Alhasil tanpa basa-basi, Qing Yi menyerangnya dan memberikan Shohao pelajaran. Gak bisa berkata apapun, Shohao hanya terdiam sambil pengen mengetes kekebalan tubuhnya terhadap sihir guys. Dan duar, ledakan super besar terjadi, tetapi apa yang kita lihat? Tubuhnya Shohao tidak mengalami sedikit pun lecet dan dia tidak merasakan apapun. Tentu Qing Yi terkejut bukan main. Ternyata Shohao kebal akan sihir ya. Tetapi dia juga tidak mau menyerah dan menyerang Shohao dengan kekuatan fisik. Alhasil terjadilah pertarungan di sana guys. Di sini Qing Yi terus menyerangnya secara fisik dan menyerangnya menggunakan teknik Cao Tianshu. Sementara itu Shohao juga berusaha menahan semua serangannya sambil menjelaskan kalau dia cuma pengen berlatih dan tidak memiliki niat jahat. Tetapi karena Qing Yi nggak mau mendengarkannya, nggak ada cara lain, Shohao harus membalas menyerang menggunakan cakar naga sejati.
naga emas dimunculkan langsung menyerang ke arah Qing Yi. Sementara Qing Yi mengeluarkan teknik pedangnya yaitu hujan pedang, menghancurkan si naga emas. Terjadilah ledakan ketiga yang cukup besar. Shao masih berusaha menenangkannya karena kalau ini terus berlanjut maka pasti bakal ada orang lain yang datang guys. Dan tentu masalah bakal menjadi semakin rumit. Tetapi Qing Yi tidak peduli. Dia pun bergegas maju menganggap Shao adalah seorang mesum. Shao menggunakan teknik airnya mencoba menahan Qing Yi dan menahan semua serangannya. Tapi di satu sisi dia merasakan sedikit panik karena ternyata kekebalan sihir di tubuhnya itu mulai habis waktunya guys. Nah, di sini kita sudah tahu walaupun Shao bisa kebal sihir, tetapi ada batas waktu. Dan sialnya pelindung Shao dihancurkan dan dia pun tertangkap. Shao segera menggunakan tekniknya untuk kabur dan masuk ke dalam kolam. Dia berusaha membuat tubuhnya kembali kebal dengan memakan sisa-sisa biji dari sambuak emas yang ada di dalam kolam abadi. Qing Yi tidak membiarkan hal itu terjadi, mengejar Shao masuk ke dalam kolam. Dia menghentikan gerakannya dan menyerangnya secara telak. Tetapi ternyata ketika dia menangkap Shao, dia sudah menandai Shao dengan kekuatannya guys. Namun serangan Yue Tan itu lagi-lagi gagal mengenai Shao, alias kekebalan tubuhnya Shao itu sudah pulih. Segera Shao balas dengan menangkap Qing Yi. Dia berusaha menenangkan Qing Yi dan menjelaskan semuanya. Tapi tiba-tiba biji dari buah budak emas itu terbang dan menyerang Shao kembali. Sampai-sampai itu membuat dirinya terhempas jauh. Cuma sampai situ guys. Biji tersebut itu langsung masuk ke dalam tubuhnya dan membuat dia merasakan kesakitan yang jauh lebih luar biasa daripada sebelum-sebelumnya. Sampai-sampai tubuhnya Shao dipenuhi oleh aura petir kuning yang sungguh menyeramkan guys. Dan kekuatan tersebut memunculkan tungku serta lonceng-lonceng surgawi terbang mengelilingi tubuhnya Shao. Gak cuma sampai situ, efeknya juga berpengaruh kepada kekuatan aslinya Shao, bahkan Kunpeng pun dikeluarkan. Selain Kunpeng, masih ada teknik-teknik lainnya yang kita tahu itu adalah khas milik Shao guys. Tentu Qing Yi yang menyaksikan itu terkejut bukan main. Dari situlah dia mulai sadar kalau orang yang ada di hadapannya ini adalah sang suaminya alias Shao nih. Soalnya teknik-teknik kuno ini cuma dimiliki oleh Shao guys. Waduh, ketahuan sama istri pula. Gak lama dari itu akhirnya prosesnya pun selesai. Shao masih merasa kesakitan sampai memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Dia juga tidak menyangka biji dari buah budak emas itu memiliki efek yang luar biasa ya. Qing Yi mendekatinya dan menegaskan kalau sekarang Shao sudah kalah. Itu sempat membuat Shao kaget karena ternyata identitasnya sudah terungkap. Tetapi tiba-tiba tungku surgawi dan lonceng surgawi itu kembali aktif, membuat tubuh Shao merasakan kesakitan luar biasa kembali. Sampai-sampai dia berpikir kalau dirinya bakal meninggoy di sini dan hari ini juga. Dan pada akhirnya dia pun pingsan guys. Singkat cerita, ketika dirinya sudah bangun, ternyata Qing Yi berusaha menyelamatkan nyawanya Shao dengan memberikannya energi tambahan. Qing Yi alias Yue Tan mengaku dia sudah mengetahui identitas asli Shao. Ya, karena udah ketahuan, sudah tidak ada yang bisa disembunyikan. Qing Yi menyuruh Shao agar segera menyimpan kembali tungku-tungku dan loncengnya supaya tidak berbahaya.
Setelah semua itu, Shahao pun berterima kasih kepada Ching Yi karena dia sudah menyelamatkan hidupnya. Di sini dirinya juga mulai mengerti kenapa dia bisa mengalami hal seperti ini. Setelah proses itu, Yue Chan pun teringat akan masa lalu ketika dia bersama Shahao, kenangan ketika di alam bawah guys. Kenangan tersebut sungguh membekas antar mereka berdua. Jelas dong, udah sampai nikah dan pernah tidur sekamar berdua pula. Gimana gak banyak kenangannya ya kan? Semua suka dan duka, kesulitan dan kesenangan sudah dialami. Setelah Shahao berhasil melewati kesesaran tersebut, dia pun merasa lebih enakan dan tentu jauh lebih kuat menerobos soalnya. Di sini Shahao mengatakan satu hal kepada Ching Yi. Ketika dia diberikan satu kesempatan lagi untuk memilih, maka Shahao bakal memilih berjanji kepada dirinya sendiri. Jadi Shahao itu isengin si Yue Chan guys. Padahal kan si Yue Chan itu sudah berharap agar Shahao berjanji bakal bersama dirinya, tetapi jawabannya malah kebalikan. Diisengi dia. Lord Shahao. Gak pernah hilang dia rasa isengnya ya. So jangan kemana-mana dulu dong. Just kita masuk ke bagai spoiler buat part 141 episode 143-nya. Buat yang udah penasaran, yes, bisa cek full yang sudah Mimin buatkan di channel ini. Ada Mimin upload spoiler episode 143-nya guys. Dicek saja. So nanti kita semua bakal melihat. Setelah identitas Shahao ketahuan, otomatis Shahao dan Ching Yi alias Yue Chan mengobrol soal beberapa hal. Ya biasalah ya, suami istri sudah mengenal satu sama lain. Barulah setelah itu Shahao pergi meninggalkan Yue Chan. Dan dia langsung menemui sang guru untuk bertanya beberapa hal. Sehingga terjadilah sedikit diskusi yang berakhir Shahao diberikan sebuah harta tulang gitu guys. Entah buat apa, tetapi yang pasti nanti di akhir, Shahao dan Yue Chan bakal ketemu lagi, tetapi sekarang tanpa busana guys. Wow, telanjang nih. Ternyata mereka berdua mencoba menaklukkan api surgawi hijau yang ada di makam kuno. Wah, apakah mereka bakal berhasil? Seperti biasa, update lagi nanti untuk part 140, episode 142-nya yes. Episode 143 dong, di minggu depan. Tetapi satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.